Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Dr. Tifa menilai surat panggilan penyidikan yang diterimanya tidak jelas sehingga laporan itu tidak layak diproses. Dr. Tifa juga menyoroti soal pasal ujaran kebencian yang menurutnya dan rekan-rekannya lain tidak menyebabkan atau menyebarkan ujaran kebencian tentang ijazah Jokowi, melainkan bentuk penelitian dan hasilnya dibukukan dalam Jokowi's White Paper. Laporan polisi tentang delik aduan itu juga sangat janggal karena Pak Joko Widodo sendiri juga mengatakan bahwa saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa loh. Delik aduan itu kan orang yang dilaporkan bukan peristiwanya saja gitu ya. Jadi ini ketika diproses sama polisi kita merasa aneh aja. Buat ujaran kebencian itu kan nggak ada kaitannya sama sekali dengan yang saya lakukan. Masyarakat awam khalayak itu tahu bahwa saya bertiga itu melakukan penelitian dan hasilnya sudah kami bukukan di sini di buku Jokowi's White Paper. Rabu 20 Agustus 2025, untuk pertama kalinya Roy Suryo diperiksa sejak laporan dugaan pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi naik ke penyidikan. Usai diperiksa, Roy Suryo mengaku ada 118 pertanyaan dari polisi. Ada 118 pertanyaan dengan 52 halaman. Ya, dan semua saya jawab clear, tidak ada yang tidak saya jawab, ya. Jangan salah, saya bukan tidak menjawab. Semua saya jawab. Ya, semua saya jawab ke 118 pertanyaan itu dari awal sampai akhir dan semua selesai. Jadi bukan menunda nanti akan ada lagi atau ini belum selesai atau nanti tunggu apa enggak. Tidak ada itu, semua selesai. Dan sementara itu, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan meminta kubu Roy Suryo untuk tidak mengagungkan isu kriminalisasi. Menurut saya ini bukan masalah kriminalisasi di sini. Ini kan sudah jelas. Ya, mens reanya juga ada di sini. Hanya ini dibungkus dengan penelitian-penelitian. Tapi pada dasarnya itu semua itu bukti-bukti kan sudah ada gitu di tangan penyidik. Terkait pengusutan kasus ijazah Jokowi, mantan Kabar Reskrim Ito Sumardi menilai penyidikan yang dilakukan polisi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi dilakukan secara hati-hati. Tentu penyidik juga akan menetapkan untuk meningkatkan status sebagai tersangka kalau memang diperoleh 2 alat bukti minimal yang cukup. Dan di sini nanti kita tunggu di penuntutan umum atau di pengadilan atau mungkin di drop. Kalau misalnya keterangan Mas Toy tadi disampaikan nanti tidak berufan, ya pasti penyidik akan ngedrop. Karena kalau tidak, ada konsekuensi hukum bagi penyidik apabila dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan upaya hukum, yaitu melalui peradilan. Ya. Saya kira apa yang disampaikan Bang Tifa itu tepat sekali ya, penyidik saat ini sangat hati-hati. Jadi demikian namanya proses ini menunjukkan profesionalisme dan kehati-hatian penyidik. Saya kira pada setelah Roy Suryo, hari ini giliran Dr. Tifa yang diperiksa Polda Metro Jaya. Pemeriksaan secara maraton pada sejumlah pihak yang dilaporkan dalam kasus pencemaran nama baik Jokowi akan berlanjut hingga Jumat pekan ini. Tim Liputan, Kompas TV.